Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program Teduh Cornelis Media. Dan saya percaya Anda terus diberkati melalui program Teduh dengan siraman-siraman rohani yang membawa kita kepada kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali menikmati berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menuntun kehidupan kami, dan Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang besar melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saat ini Tuhan, ketika kami akan mengambil waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan dan mempelajari firman-Mu, kiranya urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian masing-masing kami. Hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat, maupun sahabat-sahabat Cornelis Media yang sedang menyaksikan program Teduh pada malam hari ini. Kiranya kepada kami Tuhan beri pengertian. Kami dapat mengerti maksud Tuhan. Dan kami dimampukan untuk mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul pelajaran firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah mengalami mujizat yang terbesar. Ada banyak orang, bahkan boleh saya katakan hampir semua orang senang dengan keajaiban. Mereka mencari yang namanya mujizat untuk mereka alami di dalam kehidupan mereka. Banyak orang berbondong-bondong untuk menghadiri KKR yang menawarkan kesembuhan-kesembuhan ilahi. Kesembuhan dari berbagai macam penyakit fisik, menawarkan kesuksesan materi, kemakmuran hidup, dan lain sebagainya. Ada orang yang menggunakan jalan pintas, menggandakan uang dengan cara yang ajaib supaya bisa cepat kaya, dan lain sebagainya. Kita cenderung suka mengalami yang namanya mujizat, termasuk saya dan Anda yang adalah orang-orang Kristen. Namun, tahukah Anda apa mujizat terbesar yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat jawabannya melalui cerita yang sudah sangat familiar dengan kita, yang tercatat di dalam Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 42 dan 43. Kisah ini adalah kisah tentang salah seorang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus pada waktu hari penyaliban Yesus. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Inilah perkataan cerita yang membuat titik balik di dalam kehidupan penyamun yang turut disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan kemudian jawab Yesus pada waktu mereka sama-sama berada di salib. Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Cerita atau ending hidup yang luar biasa dari seorang penjahat yang turut disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kita tahu benar cerita itu, dan kalau kita membandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Injil lain, contohnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 38 sampai 44, maka kita dapati di sana penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dua-duanya turut mengolok-ngolok Yesus. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-38 kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Mereka yang mengolok-ngolokkan Yesus meminta keajaiban. Kalau boleh, turun dari salib dan selamatkan diri, maka kami akan percaya.
Ia menaruh harapannya pada Allah, kata mereka. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ini menghujat Yesus yang memang adalah anak Allah. Bahkan ayat yang ke-44 katakan, penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Wah, tadi Lukas pasal yang ke-23 ayat 42 dan 43 menjelaskan titik balik dari kehidupan seorang penyamun yang turut disalib dengan Yesus. Dia meminta kepada Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus pastikan bahwa hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tetapi keadaan sebelumnya adalah dia turut mengolok-ngolok Yesus ketika Yesus berada di kayu salib di samping dia. Perubahan yang sungguh signifikan terjadi di dalam kehidupan salah seorang dari penyamun. Dan kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 32, penegasan kembali terjadi bahwa turut mengolok-ngolok Yesus pada waktu dia salib adalah dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita membaca informasi Alkitab dari kitab Injil ini sendiri, maka sebelum dia berada pada titik baliknya dan bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, maka dia juga terhitung di antara pengolok-olok Yesus. Sama dengan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam kepala. Sama dengan prajurit-prajurit yang mengolok-ngolokkan Yesus. Dia tergolong di antara mereka. Dan mungkin juga dia mencari mujizat. Kalau seandainya Yesus boleh turun dari salib dan menyelamatkan diri, maka dia akan percaya. Tetapi tidak, pada akhirnya walaupun Yesus masih tergantung di kayu salib, pencuri ini, penjahat ini berkata, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Luar biasa pertobatan yang terjadi dalam sekejap, dalam waktu yang singkat ketika dia masih berada di kayu salib. Artinya terjadi perubahan di dalam hati salah satu dari dua penjahat tersebut yang tadinya ikut mengolok-ngolok Yesus, sekarang justru menjadi orang yang percaya walaupun dia tidak melihat keajaiban seperti yang diharapkan oleh ahli Taurat, imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan menurut Mrs. White, dia mengatakan di dalam buku Evangelism halaman 292, mengatakan bahwa mujizat terbesar adalah hati yang bertobat, yang diperbaharui. Dan dia katakan mujizat yang seperti ini adalah mujizat yang jauh lebih besar daripada kesembuhan penyakit dari penyakit fisik saja. Mujizat yang terbesar adalah mujizat tentang perubahan seorang yang berdosa kepada seorang yang percaya dan mau mengikuti Yesus seumur hidupnya. Dan itu dialami oleh penjahat, salah seorang penjahat yang turut disalibkan dengan Yesus. Kalau itu adalah mujizat yang terbesar, kalau perubahan hati adalah mujizat yang lebih besar, jauh lebih besar daripada keajaiban di dalam penyembuhan penyakit fisik, apakah saya dan Anda bisa mengalami mujizat yang terbesar itu? Saya boleh katakan ya, pasti. Sebab kita semua adalah orang berdosa. Tergantung kita mau menerima mujizat terbesar itu atau tidak. Mau menyerahkan hati kita diubahkan atau tidak. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita mengalami mujizat yang terbesar itu? Mari kita lihat kepada cerita ini lebih dalam lagi dari versi kitab Lukas. Pada waktu penjahat ini masih sama dengan orang yang lain mengolok-olok Yesus, dia mulai memperhatikan apa yang terjadi dengan Yesus yang diolok-olokkan tersebut. Dan di sana dia dapati pada waktu Yesus diolok-olok oleh banyak orang termasuk mereka berdua, maka dia melihat Yesus tidak membalas. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ini, dia katakan, aku, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Itu terjadi ketika dia memperhatikan Yesus terus-menerus bahwa Yesus tidak mengucapkan sesuatu kata yang mampu
membantah segala tuduhan mereka. Yesus hanya diam. Bahkan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-34, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kata-kata ini menjamah hatinya. Sambil dia terus melihat ke sampingnya, di mana Yesus sedang menderita disalibkan. Maka di sanalah terjadi perubahan hati dan dia mengalami mujizat yang terbesar. Dari seorang yang keras hati, dari seorang yang turut mengolok-olok, sekarang menjadi orang yang percaya kepada Dia yang adalah anak Allah. Cara yang pertama agar kita boleh mengalami perubahan dan mujizat terbesar itu, kita yang berdosa boleh mengalami perubahan karakter adalah dengan terus memandang kepada Dia yang disalibkan bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Ketika mata kita melihat Dia yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Dia yang terus menahan rintihan, kesakitan, penderitaan demi saya dan saudara, maka di sanalah hati kita sudah pasti akan tersentuh oleh Roh Kudus bahwa inilah Dia, Allah yang rela berkorban bagi menggantikan posisi saya yang adalah orang berdosa. Untuk itu, saya mau mengasihi Dia dan saya mau menyerahkan hati saya untuk diubahkan olehnya, oleh kuasanya. By behold, we change. Dengan melihat kepada anak domba Allah, kita diubahkan. Kita berubah dari kehidupan lama kita yang berdosa kepada kehidupan yang baru. Mungkin bagi Anda sekalian, perubahan seperti apa yang diharapkan oleh Yesus? Mungkin ada di luar sana, sahabat Cornelius Media, yang adalah seorang pemarah, tiap sampai di rumah, suami selalu marah-marah, atau istri tiap bangun pagi selalu marah-marah. Saat ini engkau harus lihat kepada Yesus dan berubah. Mungkin ada anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Saat inilah ketika Anda melihat kepada Yesus, Anda harus diubahkan dan mengalami mujizat terbesar yang mau diberikan Tuhan kepada kita, yaitu tentang perubahan hati yang keras kepada hati yang lembut yang mau mendengar dan percaya. Ada seorang muda, manajer muda, diangkat di sebuah bank ternama di sebuah kota, menjadi kepala di bank itu. Dia menggantikan seorang kepala yang baru saja pensiun, tetapi pendahulunya tersebut adalah seorang yang sangat sukses membawa bank itu cukup bersaing di kalangan bank-bank yang terkemuka di kota itu. Dan ketika dia menggantikan posisi dari pendahulunya itu, kepala bank yang lama, dia merasa terbebani. Dan satu-satunya cara untuk dia merasakan kelepasan, kelegaan, dia pergi berkunjung kepada kepala bank yang lama dan dia bertanya kepada kepala bank yang lama, "Bapak, apa kunci sukses Bapak bisa membawa bank kita menjadi salah satu bank yang terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat?" Lantas Bapak itu katakan, "Kuncinya adalah Anda harus mampu membuat keputusan yang tepat." Lantas dia bertanya lagi, "Bagaimana bisa kita dapat membuat keputusan yang tepat?" Kepala bank yang lama mengatakan, "Anda hanya bisa membuat keputusan yang tepat kalau Anda belajar dari pengalaman." Lantas dia tanya lagi, "Pengalaman yang seperti apa?" "Pengalaman dulu engkau pernah buat keputusan yang salah. Dan kalau Anda pernah buat keputusan yang salah di dalam mengikut Yesus, Anda boleh belajar dan kemudian menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, diubahkan supaya pada akhirnya Anda boleh membuat keputusan yang tepat." Pencuri ini di awal dia disalibkan dengan Yesus mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika dia melihat kepada Yesus yang penuh kasih, yang wajahnya tidak ada wajah guratan dendam atau kebencian di dalamnya, maka dia menyerahkan hatinya kepada Yesus dan pada akhirnya dia mengambil keputusan yang tepat. Kunci keberhasilan dalam mengalami mujizat yang terbesar adalah membuat keputusan yang tepat untuk berserah kepada Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh mengalami mujizat yang terbesar itu? Kita boleh mengalami mujizat yang terbesar itu dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahan kita.
Belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita pada waktu yang lalu adalah seorang yang orang Manado katakan suka meraju, suka mutung. Sekaranglah saatnya kita punya mental yang lebih kuat untuk melihat bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Kalau kita pernah membuat kesalahan di dalam kehidupan kita, tidak masalah. Sebab kita adalah orang berdosa yang juga membuat kesalahan yang mungkin sama dengan orang lain. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa ketika kita melihat wajah Yesus, ada pengampunan di dalamnya. Dan pada waktu kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang lama, kita diajar sama seperti perempuan yang kedapatan bersinah di dalam Yohanes pasal 8. Pada akhirnya, Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan bersinah, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau dulu engkau pernah mengalami yang namanya pahit, hidup tenggelam di dalam dosa, maka sekarang saatnya untuk mengubah cara hidupmu, untuk datang kepada Kristus. Sebab kalau engkau mengaku engkau telah memberikan hatimu kepada Kristus tanpa ada tanda-tandanya perubahan, maka itu adalah dusta belaka. Perubahan hidup adalah yang dibutuhkan oleh saya dan Anda yang adalah manusia berdosa untuk mengalami kehidupan yang ada di dalam mujizat yang terbesar. Setelah melihat kepada Yesus, belajar dari kesalahan kita, yang ketiga adalah mau diubahkan. Kalau kita lihat bahwa kita bangun pagi adalah sebuah mujizat yang diberikan Tuhan, maka kita akan dituntun percaya bahwa hidup ini benar-benar adalah oleh karena kasih karunia-Nya. Dan kita harus diubahkan. Lebih hari akan lebih dekat kepada Tuhan. Sebab setiap mujizat kecil yang terjadi menunjukkan siapa yang membuat mujizat itu. Dan kalau kita percaya yang membuat mujizat itu adalah Yesus, Anak Allah, maka kita akan lebih ditarik lagi kepadanya. Dan semakin hari kita semakin diubahkan. Dari karakter yang lama kepada karakter yang baru. Menapaki satu anak tangga ke anak tangga yang lain. Terus naik ke atas. Dan kita akan sampai kepada kesempurnaan tabiat yang diharapkan Yesus di dalam kebenarannya sendiri. Diceritakan dalam satu buku ilustrasi, ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria yang sangat rule oriented. Yang sangat memegang teguh kepada peraturan-peraturan yang mengatur hidupnya. Dan wanita ini menikah dengan pria yang namanya Jeff ini. Dan dia akhirnya terbiasa dengan gaya hidup Jeff setiap hari. Dia pasti menuruti perintah-perintah setiap hari dengan sangat ketat. Sampai pada akhirnya Jeff, suaminya, meninggal. Sangat terbiasa dengan kehidupan dengan Jeff. Maka wanita ini tidak rela ditinggalkan oleh suami yang dia kasihi. Dia kemudian coba mengawetkan tubuh Jeff yang sudah mati itu. Dan dia terus jaga mayat Jeff itu ada di rumahnya. Satu kali dia pergi berlibur ke Eropa. Dan di Eropa dia bertemu dengan seorang pria yang lain. Yang kemudian membuat dia jatuh hati. Dan pada akhirnya dia menikah dengan seorang pria yang bernama Bill. Pernikahan untuk kedua kalinya. Mereka sangat saling mencintai. Sampai akhirnya tiba di satu saat mereka memutuskan untuk mau tinggal di mana. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di rumah dari perempuan itu. Ketika Bill, suami yang baru itu dibawa ke rumah yang ada di Amerika. Maka istrinya ketika membuka pintu, memperkenalkan Bill kepada Jeff yang sudah diawetkan. Dan dia katakan, "Bill, ini suami saya yang lama. Saya begitu mengasihinya, saya tidak bisa lepas dari dia. Bolehkah kita hidup bersama-sama dengan Jeff?" Kehidupan Kristen kadang-kadang tidak berubah karena begitu cinta kepada sesuatu yang mengikat kita. Mungkin itu adalah cinta akan dunia, cinta akan harta kekayaan, atau cinta akan yang lain yang membuat kita sulit untuk berubah dan mengalami mujizat
yang terbesar itu. Sama seperti wanita ini. Dia tidak mau melepaskan Jeff. Sudah menikah dengan Bill, tapi dia tidak mau meninggalkan hidupnya yang lama. Untuk bisa mengalami mujizat yang terbesar, Anda harus mampu dengan pertolongan sorga untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan berubah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita memang adalah orang berdosa. Tetapi ketika kita melihat kepada Tuhan, ketika kita melihat ke salib di mana Yesus tergantung menderita untuk kita, ketika kita belajar dari kesalahan-kesalahan kecil kita di masa yang lalu dan mau berubah, ketika kita menggunakan mujizat-mujizat kecil yang terjadi untuk hidup dalam kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama yang sia-sia, maka kita sudah dipastikan akan mengalami mujizat yang terbesar, yaitu perubahan hati kita dari yang cenderung mencintai dosa-dosa menjadi cenderung mencintai kebenaran dan mau mengikut Yesus seumur hidup kita. Apakah saudara mau mengalami kehidupan yang diperbaharui? Apakah saudara mau hidup dan mengalami mujizat terbesar dalam kehidupan Kristen saudara? Tergantung jawaban Anda. Satu cerita yang terakhir saya mau ceritakan supaya Anda boleh mengambil keputusan. Ada seorang tentara Amerika memiliki kekasih yang sangat dicintainya, dan mereka sudah beberapa tahun berpacaran, sampai akhirnya datang seorang tentara ini dikirim oleh negaranya untuk pergi ke medan pertempuran. Lantas dia berjanji kepada wanita yang dikasihnya bahwa dia akan mengirim surat setiap hari selama dia ada di dalam tugas di medan perang. Betul, setiap hari ketika mereka terpisah oleh karena jarak, dia mengirim surat. Dan selama beberapa tahun, dia terus mengirim surat. Sampai akhirnya kabar gembira datang. Dia akan pulang. Di sanalah dia dengan penuh antusias pergi mengetuk pintu rumah kekasihnya. Tetapi ketika dia mengetuk pintu, ternyata kekasih yang dicintainya, yang setiap hari kepadanya dia tuliskan surat untuk dikirim, sudah menikah dengan orang lain. Saudara tahu siapa yang menikahi kekasih dari tentara itu? Ternyata kekasihnya menikah dengan tukang pos yang setiap hari mengantar surat kepadanya dari kekasihnya. Dan karena setiap hari terjalin kontak, wanita ini melihat tukang pos itu melihat kepada wanita itu, maka mereka jatuh cinta dan di sanalah perubahan terjadi. Dia tidak lagi mencintai kekasihnya yang jauh di sana, tetapi gantinya mencintai kekasih tukang pos yang setiap hari dilihatnya. Kalau saudara tiap hari melihat kepada Yesus, setiap saat mata Anda tertuju kepada Tuhan, maka bukan saja Anda akan menang dalam pertempuran pergumulan hidup ini, tetapi Anda akan mengalami mujizat yang terbesar. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 mengatakan demikian tentang perjalanan iman kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita dengan mata yang tertuju terus kepada Kristus. Sama seperti pencuri di kayu salib, pada akhirnya mengalami mujizat yang terbesar, maka saya dan Anda juga akan mengalami hal yang sama. Sama seperti Paulus, diubahkan ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia meninggalkan kondisi sebelumnya yang adalah pemburu orang-orang Kristen, tetapi sekarang menjadi rasul yang ampuh bagi pelayanan Injil. Demikian pula dengan saya dan saudara sekalian. Kita akan mengalami mujizat yang terbesar, perubahan hidup dari orang yang mencintai dosa kepada orang yang mencintai kebenaran. Dan kita akan hidup di dalam kesetiaan, di dalam perubahan yang terus-menerus sampai Yesus datang. Maukah Anda mengalami mujizat yang terbesar itu? Serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan Yesus. Teruslah lihat ke salibnya, maka Anda akan diubahkan. Ini adalah pengharapan kita bersama, supaya kita nantinya akan bertemu di sorga
kalau kita terus diubahkan melalui kasih dan kemurahannya. Tuhan memberkati Anda sekalian adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang telah rela berkorban untuk keselamatan kami, menebus kami dari kehidupan lama kami yang sia-sia, untuk kami boleh berjalan di dalam terang yang baru, hidup di dalam kehidupan yang baru yang diubahkan bersama dengan Tuhan. Kami telah mempelajari firman-Mu Tuhan, tentang mengalami mujizat yang terbesar. Kiranya Tuhan meteraikan itu di dalam hati sanubari kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus itu akan berbuah menjadi perubahan hidup yang sesungguhnya, yang nampak di dalam kehidupan kami, karakter dan tabiat kami, sebab kami terus mau melihat kepada Kristus, terus mau belajar dari kesalahan-kesalahan kami, terus mau memberi diri di dalam setiap tuntunan Tuhan. Melalui mujizat-mujizat kecil yang sederhana, kami akan dituntun melihat kepada Kristus Sang Pembuat mujizat, dan kami akan diubahkan terus, supaya kami boleh tetap setia sampai Maranatha. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah sahabat-sahabat Cornelius Media yang sedang menyaksikan program ini. Biarlah ketika mereka berharap berserah kepada Tuhan di dalam segala pergumulan mereka, mereka pasti akan dimenangkan dan diubahkan. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.